Bismillahirrahmanirrahim. La hayata illa bil Islam, wala Islam illa bil jihad, wala jihad illa bil muqaddimah, wa khairu muqaddimah yakni bisalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdanillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa dimanapun berada, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, yang mengiringi setiap langkah kaki kita, yang mengiringi setiap aktivitas kita, yang mengiringi setiap kegiatan kita. Salawat dan salam marilah kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga di akhirat kelak nanti kita diberi syafaat dan diakui menjadi umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dimanapun berada, pada zaman sekarang, di era modern ini, banyaknya fenomena-fenomena modern yang kita saksikan. Salah satunya, banyaknya orang yang berlomba-lomba menceritakan pencapaiannya, berlomba-lomba ngeposting apapun yang dimiliki, baik melalui circle-circle pertemanan ataupun postingan-postingan media sosial. Sehingga dalam fenomena ini, banyaknya hati kita yang tergelincir dalam rasa insecure, tak mampu bersyukur, sehingga kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita merasa tidak kaya, kita merasa tidak cantik, kita merasa tidak tampan, kita merasa tidak berharga. Padahal Allah telah memberikan banyak nikmat kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat kehidupan, nikmat masih bisa sekolah, nikmat masih bisa bekerja, nikmat masih bisa makan, nikmat masih bisa tidur. Dan padahal juga Allah tidak akan pernah menilai seorang hamba sebagaimana hamba lain menilai. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Tin ayat keempat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Dalam ayat ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya Allah telah menyempurnakan penciptaan manusia dengan adanya akal, menyempurnakan penciptaan tersebut dengan porsi dan versi terbaik. Tidak ada satupun ciptaan Allah yang gagal, melainkan adanya hati-hati yang tidak mampu bersyukur. Dalam fenomena ini, kita harus punya prinsip yang kokoh tanpa rasa insecure, kokoh berdiri di atas kaki kita sendiri, berdiri di atas prinsip kita sendiri, agar tidak terbawa arus perkembangan zaman yang negatif. Dalam Islam, kita diajarkan satu prinsip. Dalam satu kalimat yang sangat masyhur kita dengar, Alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Kita bersyukur dengan keadaan kaya yang Allah berikan, kita bersyukur dengan keadaan cukup yang Allah berikan, kita bersyukur sekalipun keadaan kekurangan atau kegagalan yang Allah berikan. Sehingga ketika prinsip ini ada di dalam hati kita, maka tak ada lagi kata-kata insecure, tak ada lagi kata-kata kenapa dia cantik, saya tidak. Diganti dengan kata dia cantik, maka saya akan cantik dengan porsi saya sendiri. Dia kaya, maka saya bersyukur dengan apa-apa yang saya miliki pada hari ini. Dalam sabdanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mengajarkan kita, unzur ilaman dunaka, wala tanzur ilaman fauqaka. Lihatlah kepada apa yang ada di bawahmu, maka janganlah kamu lihat kepada apa yang ada di atasmu. Dalam hal ini, Rasulullah menekankan dalam hal duniawi. Bagaimana kita bersyukur ketika melihat orang-orang di bawah kita, ketika kita merasa kita tidak kaya, kita merasa kita tidak mampu, maka lihatlah orang-orang di bawah kita, orang-orang miskin yang masih berjuang hidup, orang-orang miskin yang masih berjuang untuk mencari nafkah, orang miskin yang masih berjuang untuk mencari makan. Ketika kita merasa kurang cantik, lihatlah banyaknya orang-orang yang Allah uji dengan kecelakaan, Allah uji dengan kecacatan, Allah uji dengan kekurangan salah satu fisiknya. Maka di sini juga Imam Ghazali pernah berkata, orang-orang yang bersyukur ada dua ciri-ciri. Yang pertama, ketika ia diberi nikmat, maka gemar lisannya mengucapkan syukur alhamdulillah. Kedua, ketika dia diberi nikmat dan rahmat, maka dia laksanakan untuk
beribadah. Dalam hal ini saya juga mengajak kita semua untuk selalu bersyukur, tidak insecure dengan cara tidak meremehkan apapun yang kita miliki hari ini, tidak meremehkan apapun yang kita capai hari ini, tidak meremehkan apapun yang Allah berikan pada kita hari ini, karena sejatinya yang Allah berikan kepada kita tiada lain dan tiada bukan, pasti ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian, karena kesalahan murni datang dari saya sendiri, dan kebenaran pasti Allah yang menggerakkan lisan saya menyampaikannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.